Selamat pagi, Shalom anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semua sehat ya dan terus diberkati oleh Tuhan. Masih semangat? Masih dong ya. Karena dengan semangat itu kita bisa melakukan banyak kegiatan. Termasuk di dalamnya adalah belajar. Hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Silahkan anak-anak menyiapkan diri, menyiapkan peralatan sekolahnya, buku tulis, pulpen, dan juga mungkin alat-alat tulis lainnya yang diperlukan. Kemudian duduk yang manis, anak-anak, kita akan belajar bersama-sama. Kita masuk di pertemuan yang kelima, anak-anak. Pelajaran yang kedua, judulnya masih sama, beribadalah sebab Tuhan itu baik. Ini pertemuan yang kelima. Ibu sudah memberitahu pada kalian di pembelajaran kemarin bahwa di pelajaran yang kedua ini kita akan ada 3 kali pertemuan. Pertemuan ketiga, keempat, dan ini pertemuan yang kelima. Pertemuan selanjutnya itu nanti pertemuan yang keenam, tetapi sudah masuk ke pelajaran yang ketiga. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu mau mengingatkan kalian melalui rangkuman pelajaran minggu lalu, supaya kalian tidak lupa ya, tentang ibadah. Beribadah adalah wujud persekutuan kita dengan Allah dan sesama manusia. Di dalamnya kita dapat bersekutu dengan Allah dan sesama manusia. Kita pun dapat saling mendukung dalam doa dan nyanyian, saling mengingatkan melalui firman Tuhan. Dengan beribadah, kita menyatakan syukur dan harapan kita kepada Tuhan yang selalu baik kepada manusia dan ciptaannya. Jadi beribadah itu wujud ya. Wujud adanya persekutuan kita dengan Allah dan juga dengan sesama kita yaitu manusia. Dan di dalam ibadah itu kita dapat saling mendukung di dalam banyak hal. Ini rangkuman minggu lalu anak-anak ya. Lalu apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Kita akan lebih banyak ke implementasi atau lebih banyak untuk hal-hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukan ibadah itu sendiri. Ya, jadi nanti banyak implementasinya anak-anak untuk kalian lakukan. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini Tuhan memberikan kami hari yang baru dan berkat yang baru. Kami hari ini bersama-sama mau belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kami mohon pertolongan dari Tuhan supaya kami bisa belajar dengan baik. Kami bisa memahami setiap hal yang disampaikan oleh guru kami sehingga memberkati kami dan menjadikan kami semakin mengerti akan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu belajar kami sepenuhnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan menghayati ibadah sebagai wujud syukur terhadap kebaikan Tuhan. Ya. Wujud ekspresi kita terhadap kebaikan Tuhan bisa bermacam-macam caranya. Maksudnya ekspresi itu adalah pengungkapan. Jadi wujud pengungkapan kita, bagaimana kita mengungkapkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itu bermacam-macam. Caranya itu bermacam-macam anak-anak. Bisa dengan menolong sesama, itu juga ibadah. Bisa melayani di gereja, itu juga ibadah ya.
bisa juga menolong orang tua, itu juga ibadah dan lain-lain. Nah, saat ini seperti yang Ibu katakan tadi, hari ini kita akan melihat hal-hal yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, bagaimana kita melakukan ibadah kita. Silahkan kalian akan mewujudkan ekspresi atau pengungkapan terhadap kebaikan Tuhan dengan berbagai cara. Perhatikan pernyataan di bawah ini untuk dilakukan atau dikerjakan atau diimplementasikan. Yang pertama, tuliskanlah pengalamanmu dan perasaanmu ketika mengikuti ibadah pada hari Minggu di gereja atau sekolah. Tuliskan hal-hal menarik yang kamu ketahui dan ungkapkanlah alasannya. Jadi kalian bercerita ya, menceritakan pengalaman kamu, perasaan kamu mengikuti ibadah pada hari Minggu. Kalau di sekolah kan kita belum masuk ya, jadi di gereja saja. Bagaimana pengalamanmu? Kalau misalnya Bu ibadahnya kan online, ya iya nggak apa-apa, tetap walaupun online kan kita beribadah. Bagaimana pengalamanmu dan perasaanmu ketika mengikuti ibadah online misalnya? Ditulis saja, tidak apa-apa. Ya. Kemudian tuliskan juga hal-hal menarik yang kamu ketahui dan kamu ungkapkanlah alasannya. Misalnya kalau kalian ibadah online, ya, hal-hal menarik yang kamu ketahui. Oh, ternyata melalui online misalnya pakai live streaming, kita bisa loh melihat Pak Pendeta khotbah kita misalnya melihatnya di HP atau mungkin di TV ya, pakai YouTube. Oh, bisa loh pemimpin nyanyi di sana, kita juga ikut nyanyi di rumah misalnya. Itu hal-hal yang menarik yang baru kalian tahu ya setelah mengikuti ibadah online, karena kita saat ini online. Atau misalnya nanti kalau pas sudah tatap muka ya, atau offline atau onsite ya, mungkin kalian punya hal-hal menarik, maksudnya yang kamu temui ya, yang mungkin baru pertama. Misalnya hal yang menarik, saya itu disuruh mengambil persembahan, itu baru pertama kali. Oh, saya senang sekali. Ya, itu kalian bisa ungkapkan di situ. Ya, pasti ini sesuatu yang menarik anak-anak kalau kamu benar-benar mengungkapkan pengalamanmu. Kan kalian sudah kelas 6 ya. Sudah kelas 6 itu sudah mengerti, sudah paham bagaimana berdoa, sudah bisa tahu menolong mengambil kolekte, atau mungkin menolong memimpin nyanyi di sekolah minggu. Nah, tuliskan pengalamanmu itu anak-anak ya. Kalau misalnya di masa online atau masa daring ini ya, sampaikan saja pengalamanmu, itu pasti akan menarik. Itu yang pertama anak-anak ya. Kemudian yang kedua, rancanglah sebuah ibadah syukur sederhana dalam keluarga. Misalnya ibadah syukur atau kelulusan atau kenaikan kelas kamu. Karena kan belum lulus ya SMP ya. Baru lulus TK ya anak-anak. Misalnya ibadah syukur atas kenaikan kelasmu ya. Atau ibadah syukur atas kelahiran adikmu. Atau ibadah syukur atas ulang tahunmu ya. Bikin aja sebuah ibadah syukur sederhana dalam keluarga. Mari kita akan lihat susunan acara seperti di bawah ini. Ini contohnya saja anak-anak, nanti kalian bisa membuat sendiri ya. Ini rancangannya. Misalnya nyanyian pembukaan, kemudian doa pembukaan, nyanyian syukur, doa sebelum membaca Alkitab, pembacaan Alkitab, doa syafaat. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 item. Kalau kalian merasa Bu itu terlalu panjang, boleh, terserah kalian ya, kreasi kalian sendiri. Misalnya
Doanya doa syukur, nggak usah doa syafaat. Ya boleh syukur karena kamu pas ulang tahun misalnya. Mendoakan kamu boleh ya. Nah ini yang nanti kalian kerjakan. Selain yang pertama menceritakan pengalamanmu, kemudian ini yang kedua kamu membuat susunan ibadah sederhana. Ya mungkin ibadah ulang tahun, ibadah kelahiran adikmu, atau ibadah syukur kamu naik kelas, ya boleh, apapun boleh ya kamu kerjakan. Nah yang ini tentang nyanyian, kita belajar dari nyanyian. Anak-anak nanti kalian bisa melihat di YouTube ya tentang pujian ini, apa yang kau lakukan. Tapi kalau misalnya kamu sudah bisa di gereja sering menyanyikan ini, ya tidak usah lihat YouTube, kalian bisa menyanyi lagu ini. Tapi kalau kalian merasa saya nggak bisa lagu ini, ya boleh melihat dari YouTube. Tapi kita akan belajar dari syair lagu ini. Ya, maknanya itu apa dari lagu ini? Gitu anak-anak. Bait yang pertama itu, apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam? Janganlah engkau terlena, rasa riang memabukkan, atau larut dalam duka ketika datang cobaan. Kini hitung berkat Tuhan yang berlimpah tak terkira, meskipun dalam cobaan ucap syukur padanya. Ini di bait yang pertama dari pujian itu. Bait yang kedua apa isinya? Sukacita senantiasa, sukacita dalam Tuhan, kebaikan harus nyata, bercahaya, cemerlang. Janganlah engkau khawatir tentang hidup apa jua, dan cemas harus berakhir. Karena Tuhanmu dekat, dan nyatakan pada Tuhan keinginan dan pintamu dalam doa permohonan, dan ucapkanlah syukur. Ini yang ketiga anak-anak ya, tugas kalian. Sebagai implementasi hal-hal yang kamu lakukan. Apakah pesan lagu ini kepada kita? Pesan lagu yang di atas itu ya, apa? Kemudian apa saja yang disarankan dalam nyanyian tersebut untuk kita lakukan ya. Jadi pesannya dari lagu apakah yang kau lakukan itu apa gitu. Lalu kemudian apa saja yang disarankan dalam nyanyian tersebut untuk kita lakukan. Di sini ada ya. Di sini ada, nyatakan pada Tuhan keinginan dan pintamu dalam doa permohonan. Jadi berdoa dan mengucap syukur. Kemudian juga lagi hal-hal yang ditulis di sini ya, kita menghitung berkat Tuhan yang berlimpah meskipun dalam cobaan, ucapkan syukur padanya. Nah ini adalah nyanyian itu memberikan saran apa kepada aku, kepada saya gitu ya anak-anak. Nanti bisa dilihat lagi. Baik, kita akan membaca sekali lagi rangkuman dari pelajaran kedua ini. Kalian bisa membacanya sendiri di rumah. Bu Puji akan menolong dari slide ini. Beribadah adalah wujud persekutuan kita dengan Allah dan sesama kita. Di dalamnya kita dapat bersekutu dengan Allah dan sesama manusia. Kita pun dapat saling mendukung dalam doa dan nyanyian. Saling mengingatkan melalui firman Tuhan. Dengan beribadah kita menyatakan syukur dan harapan kita kepada Tuhan yang selalu baik kepada manusia dan ciptaannya. Demikian anak-anak pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran yang berisi tentang hal-hal yang akan kamu lakukan berkenaan dengan ibadah. Wujud ekspresi atau wujud pengungkapan apa yang akan kamu sampaikan sebagai wujud ibadah. Tadi ya sudah dikasih beberapa hal tadi atau beberapa tugas tadi. Satu, menceritakan pengalamanmu ya ketika ibadah. Kemudian yang kedua, membuat acara ibadah yang sederhana. Kemudian yang ketiga, kamu belajar dari lagu tadi, memahami makna dari lagu tadi. Nah, itu kamu kerjakan anak-anak ya di buku.
ya. Di buku tulis, ditulis saja. Kamu kayak bercerita begitu ya. Nah, itu kamu kerjakan. Nanti kalau sudah selesai, dikumpulkan ke guru kalian masing-masing di sekolah. Paham ya anak-anak? Ya, Ibu berharap kalian mengerti maksud pembelajaran pada hari ini. Mari anak-anak kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar pada hari ini. Pembelajaran 2, pertemuan yang kelima. Kami bersyukur di pelajaran yang kedua ini kami boleh bersama-sama memahami bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu kami harus beribadah kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak kami di kelas 6 supaya mereka tetap sehat, semangat di dalam mereka belajar dan beraktivitas. Akhirnya kami menyerahkan pembelajaran kami pada hari ini. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silahkan kalian akan membaca prokes yang harus kalian lakukan di masa-masa pandemik sekarang ini supaya kalian tetap sehat. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas. Tidak usah keluar kalau tidak perlu. Begitu anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai bertemu kembali di pembelajaran yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.